Seorang wanita ditemukan tewas dengan luka tembakan di perutnya, dan sebuah senjata laras panjang tergeletak di sampingnya. Kematiannya diduga merupakan kasus pembunuhan. Tapi, merujuk ke bukti-bukti yang ada, apakah benar demikian? Mari kita simak ceritanya. Martin Frias merupakan seorang imigran ilegal dari Meksiko yang masuk ke Amerika dan bekerja sebagai pekerja pabrik di sebuah kota kecil, Woodland, Wyoming. Di kota ini dia bertemu dengan Ernestine Perea, seorang janda berumur 24 tahun dengan satu anak perempuan. Mereka lalu menikah dan memiliki seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari pernikahan mereka. Dan mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Seperti pasangan pada umumnya, Martin Frias dan Ernestine Perea kadang cekcok dan berselisih paham dalam berumah tangga. Pada tanggal 5 Juli tahun 1984, Ernestine pergi dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya dan tiba di rumah pada malam hari sekitar pukul 10.30 malam. Lalu, mereka pun beristirahat. Ernestine tidur di kamar tidur utama, sementara Martin tidur di ruang tamu karena saat itu mereka sedang berselisih paham. Anak-anak pun tidur di kamar mereka sendiri. Pada jam 1 dini hari, Martin terbangun karena mendengar anaknya yang menangis sambil berteriak memanggil dan mencoba membangunkan ibunya. Pada saat itulah, Martin terkejut karena menemukan istrinya dalam keadaan sudah tidak bernyawa di lantai kamar, dengan luka tembakan di perutnya. Sebuah senjata laras panjang tergeletak di sampingnya. Ia pun segera menelpon ambulans dan polisi. Setelah polisi melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan bukti-bukti adanya usaha masuk paksa oleh orang asing ke dalam rumah mereka. Polisi pun menemukan bahwa beberapa waktu sebelum kejadian, Ernestine sering menelpon polisi untuk melaporkan kekerasan rumah tangga yang dialaminya. Hal ini yang diduga polisi, membuat Martin berbohong di saat memberikan keterangan awal bahwa saat terjadi penembakan itu, dia tidak ada di rumah. Martin lalu merubah keterangannya pada polisi dan mengatakan dia memang di rumah saat hal itu terjadi. Polisi menemukan bahwa, sebelum kejadian, Ernestine sering menghabiskan waktu dan mabuk bersama laki-laki lain, dan kemungkinan Martin mengetahui hal itu. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas otopsi, karena ketika diteliti, di dalam tubuh Ernestine, terdapat kandungan alkohol 2 kali lebih banyak dari batas wajar yang diizinkan. Martin juga memberi keterangan pada polisi jika mereka sudah tidak tidur sekamar lagi karena sering berselisih. Martin tidur di ruang tamu saat kejadian penembakan itu terjadi, namun dia memberi kesaksian kalau dia tidak pernah mendengar suara tembakan malam itu. Dia hanya mendengar suara seperti seseorang menendang dinding kamar di saat kejadian. Dan tidak menganggap hal itu serius, dia pun kembali tidur. Martin menyatakan kalau istrinya, Ernestine, bunuh diri, dengan senjata pemburu, rifle berkekuatan 300 Magnum yang merupakan milik Martin. Dan hal ini menjelaskan kenapa sidik jari Martin ada di senjata tersebut. Namun, di senjata itu juga ada sidik jari Ernestine di bagian skop atau teropong senjata tersebut. Dari hasil otopsi, ditemukan bahwa luka tembakan di perut Ernestine lebih besar dari luka yang ada di punggungnya. Berdasarkan teori forensik, luka tembak yang merupakan titik keluar peluru lebih besar dari luka tembak yang merupakan titik masuk peluru. Karena luka di perut Ernestine lebih besar dari luka di punggungnya, maka polisi menyimpulkan bahwa titik masuk peluru itu ada di punggung Ernestine dan ini menyimpulkan kalau Ernestine tidak bunuh diri, melainkan dibunuh dengan cara ditembak dari belakang. Martin menolak tuduhan kalau dia menembak istrinya sendiri dan berdalih bahwa tangan kanannya saat itu mengalami cedera dan tidak mungkin dia bisa melakukan penembakan itu. Pun demikian, polisi memutuskan kematian Ernestine adalah pembunuhan. Polisi berteori bahwa malam itu, Martin dan Ernestine sedang bertengkar hebat dan beradu fisik. Lalu ketika Ernestine memalingkan tubuhnya dari Martin, saat itulah Martin menembak Ernestine dari belakang. Lalu karena reaksi terkejut, Ernestine lalu berbalik dan sesaat kemudian tergeletak di lantai dengan posisi terlentang. Martin lalu meletakkan senjata laras panjang itu di samping tubuh Ernestine dan menyebabkan seolah-olah Ernestine menembak dirinya sendiri. Martin pun diadili dengan tuduhan pembunuhan.
Namun, Martin tidak sanggup menyewa pengacara, dan pengadilan negeri pun menyediakan pengacara untuknya, yang bernama Robert T. Moxley. Pengacaranya pun berusaha mencari dan mempelajari bukti yang ada untuk membela Martin Frias. Pada pengadilan pertama, pengacara Martin, Robert tidak dapat mengumpulkan bukti-bukti yang dapat meringankan Martin Frias, dan Martin pun dinyatakan bersalah untuk pembunuhan tingkat 2, dan dijatuhi hukuman 25–35 tahun penjara. Namun, Robert Moxley, pengacara Martin, tidak menyerah begitu saja. Setelah putusan hakim, Robert terus mencari dan menggali bukti-bukti lebih dalam untuk mengajukan banding atas Martin Frias. Hal pertama yang ditemukan Robert adalah bahwa petugas otopsi yang melakukan otopsi atas tubuh Ernestine bukan orang yang kompeten dan memiliki keahlian dalam bidang tersebut, sehingga keputusan hasil otopsinya tidak dapat diakui kebenarannya. Maka dari itu, Robert Moxley meminta Dr. Robert Lance, seorang ahli residu senjata, untuk menguji baju Ernestine pada saat kejadian. Dalam meneliti barang bukti ini, Dr. Lance menggunakan teknologi yang lebih modern, yaitu scanning elektron mikroskopis dengan emisi sinar X. Metode ini menghasilkan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi untuk residu senjata api. Dari hasil penelitian Dr. Lance, ditemukan bahwa terdapat residu senjata api di bagian depan baju Ernestine, yang membuktikan bahwa peluru dilepaskan di area ini, di bagian perut. Kemudian peluru menembus punggung Ernestine dan menyebabkan pola cipratan darah di dinding bagian belakang Ernestine saat itu. Hal ini jelas bertentangan dengan pernyataan jaksa penuntut umum, di mana tidak ada residu senjata api sama sekali di baju Ernestine, baik di bagian depan ataupun di belakang, yang kemudian pada awalnya sampai pada kesimpulan jika senjata ditembakkan dengan jarak kurang lebih 1–2 meter dari tubuh Ernestine. Pengacara Martin, Robert Moxley, menyatakan jika tes yang dilakukan tim forensik jaksa penuntut adalah metode tes kimia yang kurang sensitif terhadap residu senjata api. Setelah 2 tahun di penjara, Martin Frias mendapat kesempatan lagi karena diadakan pengadilan kembali untuk kasus ini oleh Pengadilan Tinggi Wyoming. Kali ini tim pengacara Martin sudah mempersiapkan bukti untuk membela Martin. Mereka pun meminta untuk menggali kembali makam Ernestine untuk dilakukan otopsi ulang. Pengadilan pun mengabulkannya. Hasil otopsi kedua ini pun sama, yaitu peluru masuk dari punggung Ernestine dan keluar lewat perut. Namun, tim pembela pun mengajukan bukti-bukti yang menguatkan pembelaan Martin. Salah satunya yaitu bekas senjata yang ada di tangan Ernestine yang menunjukkan kalau Ernestine sudah berkali-kali memegang senjata itu dan mencoba melakukan bunuh diri. Robert Moxley juga mengatakan bahwa pada malam kejadian, Martin tidak mendengar suara tembakan, tetapi hanya suara seperti seseorang menendang dinding. Hal ini dikonfirmasi oleh seorang ahli suara, Dr. Harry Holien, yang sudah menguji jika sebuah senjata laras panjang ditembakkan dengan membungkus ujungnya dengan kain tebal. Dengan asumsi, ketika senjata ditembakkan ke perut Ernestine, saking rapatnya perut Ernestine dan baju yang dikenakannya seakan membungkus ujung senjata tersebut dan menciptakan suara seperti dinding yang ditendang. Persis seperti kesaksian Martin Frias di awal penyelidikan. Hal ini juga diperkuat dengan lokasi cipratan darah di dinding yang letaknya cenderung rendah ke arah lantai. Ini menjelaskan bahwa korban diduga dalam keadaan duduk, jongkok ataupun berlutut, bukan dalam keadaan berdiri seperti keterangan jaksa penuntut di pengadilan pertama. Tim pembela menyatakan bahwa di malam kejadian, Ernestine duduk di lantai dengan kaki diselonjorkan dan memposisikan senjata ke arah perutnya dan menjepit ujung handle senjata dengan kedua kakinya. Kemudian menarik pelatutnya. Hal yang menjadi bukti pembelaan selanjutnya adalah posisi Ernestine yang dalam keadaan terlentang. Menurut tim pembela, jika seseorang ditembak dari belakang lalu seketika memutar tubuhnya, maka akan ada cipratan darah dari tubuhnya yang terdapat di sekitar tubuhnya. Tapi, cipratan ini tidak ditemukan di lokasi. Namun, ada sedikit kelemahan dalam teori yang diajukan tim pembela ini. Seorang ahli menyatakan jika senjata ditembakkan dengan menempelkan ke otot korban, maka akan ditemukan darah atau jaringan tubuh di ujung senjata tersebut. Tapi, dalam hal ini, hal itu tidak ditemukan.
Tapi, tim ahli dari pembela menyatakan bahwa senjata laras panjang atau rifle ini menembakkan peluru dengan kecepatan tinggi yang kemudian menghasilkan panas yang sangat tinggi dan melepaskan gas. Hal ini menyebabkan terbentuknya arang. Dan memang dapat dibuktikan oleh tim pembela bahwa terdapat arang di ujung senjata tersebut. Hal ini semakin menguatkan teori yang diajukan tim pembela, bahwa di malam itu, Ernestine Perea memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan mengambil senjata pemburu yang dimiliki suaminya, lalu duduk selonjor sambil menjepit senjata dalam keadaan terbalik dengan kedua kakinya. Dia memegang skop dengan salah satu tangannya dan tangan lainnya menarik pelatupnya. Dan setelah 2,5 jam proses pengadilan ini, akhirnya juri memutuskan bahwa Martin Frias tidak bersalah dan disimpulkan dari bukti-bukti yang ada, bahwa Ernestine Perea bunuh diri. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.